Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 21 November 2021, Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu akhir tahun gereja dengan tema khotbah ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Hampir semua orang mengetahui bahwa hidup ini sangat singkat. Hanya seperti rumput yang tumbuh di pagi hari, bertumbuh dan berkembang, dan di petang hari lisut dan layu. Semua orang pada akhirnya akan kembali menjadi debu tanah. Namun tidak semua orang menghitung hari-hari yang singkat untuk beroleh hati yang bijaksana. Ada seorang ibu setengah baya yang sudah menjadi janda. Dia seorang petani yang tidak kaya. Suatu hari ia berencana membangun rumah sederhana baginya, sebab ia belum punya rumah. Dia mempunyai simpanan emas dan uang yang tidak cukup banyak. Namun sebenarnya untuk membangun rumah sederhana, uang dan emas itu sudah cukup. Tapi ia memilih membangun rumah dengan mengambil sendiri batu-batunya dan pasirnya di sungai dekat rumahnya. Dia sangat bekerja keras mengumpulkan batu dan pasir itu. Bahkan ia tidak sempat mengikuti kegiatan-kegiatan gereja karena harus bekerja keras. Dan ia juga tidak memakan makanan bergizi, walau ia sudah sangat lelah. Ia pun sakit, perutnya membesar seperti orang yang busung lapar. Dan akhirnya ia pun mati, meninggalkan rumahnya yang belum jadi, serta sejumlah uang dan emasnya yang ia simpan untuk hari depannya. Ia sudah harus kembali menjadi debu tanah, tanpa persiapan yang baik, menghadap Sang Penciptanya. Ini adalah contoh orang yang tidak beroleh hati yang bijaksana, sebab ia tidak menghitung hari-hari yang singkat dan tidak menyadari bahwa hari kematian datang dengan buru-buru, tanpa siapapun bisa menolaknya. Bukan hanya orang miskin atau orang yang sedang-sedang saja yang tidak beroleh hati yang bijaksana dalam kehidupannya, tetapi orang kaya juga bisa begitu. Yesus Kristus pernah membuat perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang menumpuk hartanya dengan membangun lumbung-lumbung, sembari berkata, bersenang-senanglah hai jiwaku, sudah banyak harta-hartaku. Ia tidak sadar bahwa esok harinya ia akan mati. Dan Yesus berkata, untuk siapakah harta-harta itu semuanya? Mungkin di antara kita ada yang seperti mereka, lupa akan hari kematian. Tetapi tidak bisa dipungkiri, banyak juga yang mengingat hari kematiannya, menyadari bahwa hidup ini sangat singkat, dan kesadaran ini mempengaruhi tindak tanduknya sesuai dengan pemahamannya tentang arti kehidupan itu sendiri. Ada yang memahami hidup harus dinikmati, segala kesusahan harus dibuang jauh-jauh. Segala sesuatu yang membuat hidup senang dan bahagia, itulah yang harus dikejar dan dikerjakan. Ada juga yang memahami hidup cukuplah dijalani dengan biasa-biasa saja, tak perlu berjerih payah, sebab toh semuanya akan segera ditinggalkan. Jalani saja apa adanya. Ada yang memahami dalam kehidupan yang singkat ini harus berbuat baik sepanjang hidup,
supaya dikenang, sembari membayangkan ketika ia kembali menjadi debu tanah, sudah banyak orang yang mengenangnya. Dan ada lagi yang memahami bahwa hidup ini sudah ditakdirkan, Tuhanlah yang menentukan semuanya. Banyak orang yang mengira bahwa orang-orang semacam ini beroleh hati yang bijaksana. Tetapi sesungguhnya tidak, jika mereka belum mengenal murka Allah dan jika enggan memperkatakan dan memikirkannya. Kalau pemazmur ini memahami dengan sangat dan mengenal kegeraman Allah kepada manusia yang berbuat salah di hadapannya dan mengetahui betapa singkatnya hidup manusia. Dituliskan dalam ayat 5 dan 7. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Pemazmur sangat menyadari bahwa tidak ada suatu kesalahan pun yang tersembunyi di hadapannya. Semua ini membuat manusia menghabiskan tahun-tahunnya seperti keluh. Pemazmur tidak mengelabui dirinya sendiri, seolah-olah tidak ada penderitaan. Tetapi ia mengakui bahwa murka itu terjadi karena kesalahan manusia. Dalam ayat 8-9 disebutkan, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tidak banyak orang yang mengenal kekuatan murka Tuhan dan takut akan gemasnya. Sehingga pemazmur pun bertanya dalam ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terbuai dengan berkat-berkat Tuhan saja, atau bermimpi tentang keajaiban yang memberi kedamaian dan ketenangan belaka. Tapi ingatlah dan ketahuilah bahwa kegeraman Allah menghanyutkan dan melenyapkan manusia karena segala kesalahan yang diperbuatnya di hadapan Allah. Lakukanlah semuanya itu di hadapan Tuhan, dan mohonlah pengajaran supaya dapat menghitung hari-hari untuk beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu adalah hati yang memahami bahwa hidup ini adalah sangat singkat, dan karena singkat maka harus dijalani dengan tidak melakukan kesalahan-kesalahan di hadapannya. Karena perbuatan-perbuatan yang salah menggemaskan hati Tuhan, dan itu menimbulkan penderitaan. Namun, walaupun kita harus menderita karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat, kita punya pengharapan untuk diselamatkan pada masa kedatangannya. Dia yang mengasihi kita, yang mengampuni dan menebus dosa-dosa kita, memberi kemurahan hatinya jika kita hidup dalam kebenarannya. Oleh sebab itu, saudaraku, sebelum terlambat, tinggalkanlah segala yang jahat. Hiduplah dalam kebenarannya dan jangan menunda-nunda, sebab hidup ini sangatlah singkat. Amin. Amin.